dunia ini tidak hanya yang kelihatan. Tangkaplah esensi di balik yang kelihatan. Kalian akan lebih kaya menangkap makna. Kalau berhenti di yang kelihatan, ya kita mungkin agak miskin dalam hal makna. Masa kita hidup sekali saja tidak tercerahkan, tidak sadar. Ketika kita hidup dengan tidak sadar, berarti kan kita abai makna, abai nilai. Kita tidak ngerti apa dan mau kemana, wong kita tidak sadar. Kalau sampai usia kalian ini, misalnya kalian mungkin usia 20-an ya, kalau ditanya orang, apa sih makna hidup ini bagimu? Dan kalian tidak bisa jawab, kemungkinan kemarin kalian tidak terlalu serius dengan hidupmu. Kamu tidak pernah mikir, saya pas enggak sih seperti ini? Hidup saya ini on the right track atau tidak sih? Keinginanku apa sih? Penyesalanku kemarin-kemarin yang harus diperbagi apa sih? Kita kan hari ini persis kan seringkali kayak mesin. Bangun tidur HP, TikTok. Nanti mandi, di kamar mandi pun sambil pegang HP. Ya kan? Entah sambil nyanyi, entah sambil jongkok, entah sambil apa, tidak bisa lepas dari HP. Nanti bahkan habis mandi ke kamar, sepi HP-nya diputer lagu apa, HP lagi, tidak bisa jalan. Ritme ini berulang terus, akhirnya kita kayak robot melakukan aktivitas apapun tapi tanpa kesadaran. Sampai kemudian kita kaget, ternyata sudah mau ujian ini ya, ternyata sudah terancam DO saya, ternyata. Itu menunjukkan kita selama ini belum yakzon, belum sadar, masih sekedar hidup. Kalau batinmu jernih, kadang-kadang kalau ada yang jelek, yang negatif masuk, itu kan rasanya kok enggak sreg ya. Itu sebenarnya jenis pengetahuan intuitif. Kok enggak enak ya, enggak nyaman ya. Makanya ada hadis itu yang isinya Rasulullah bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Semoga masih tetap bisa istiqomah belajar. Belajar apa saja. Karena di antara fitrahnya manusia itu ya adalah belajar. Tanpa belajar kita tidak bisa jadi manusia yang sebenarnya. Karena manusia tidak seperti makhluknya Allah yang lain. Allah memberi kita potensi-potensi dan daya untuk milih. Cara untuk milih, cara untuk menghidupkan fitrah-fitrah tadi ya tentu saja harus belajar. Baik, kita mengawali tema baru bulan ini. Kita membahas tema ekologi, tema tentang alam. Di tengah banyak keprihatinan kita tentang rusaknya, kacaunya dunia dan alam di sekeliling kita. Termasuk ya bencana-bencana khususnya oleh kelakuan kita. Termasuk ancaman-ancaman belakangan rame megatrust lah dan lain sebagainya. Ayo kita kembali lagi belajar. Ini tema yang kalau kita tanyakan pada siapa saja, semua jawabnya penting. Dan semua sudah tahu kok sebenarnya bagaimana bersikap yang baik terhadap alam, yang tidak merusak dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar kita masih
berhenti di tahu, belum naik kelas ke sadar. Makanya tema bulan ini kita fokus mereview, belajar lagi tentang bagaimana kita berinteraksi yang baik dengan alam. Semoga nanti ada 1-2 materi yang membuat kita, saya sering pakai istilah meletik, membuat kita sadar tentang pentingnya interaksi yang baik kita dengan alam. Baik, malam ini kita berkenalan dengan beliau. Mungkin materinya belum terlalu teknis, masih bersifat wawasan-wawasan universal ketika kita berhubungan dengan alam. Tapi menurut saya wisdomnya tampak dari tokoh ini, yaitu beliau Henry David Thoreau. Terserahlah ya kalian bacanya apa, tulisannya ngono. Henry Davidnya kalian bisa baca. Jadi begitu masuk ke Thoreau-nya itu kadang-kadang Thoreau gitu, ndak apa-apa wis gitu, kayak Sigmund Freud gitu kan, ya ndak apa-apa. Yang penting yang dimaksud orang itu loh, kamu sudah tahu ya. Baik, beliau ini mungkin kalau dalam periodisasi era filsafat mungkin masih masuk di era namanya romantisisme. Jadi ini salah satu klaster, salah satu faham di barat. Kita itu kan sering menuduh barat itu terlalu rasionalistik, terlalu empiris, positivistik. Kebalikannya aliran yang namanya romantisisme ini lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya dalam dan intuitif. Baik, kita belajar ya tentang orang ini. Bismillah, kita mulai. Kita belajar dulu tentang alirannya. Dua tokoh ini, Emerson dan Thoreau, itu masuk transendentalisme. Transendentalisme itu satu gerakan filosofis, juga kadang disebut gerakan sastra, yang muncul di awal abad 19 di Amerika, menekankan pentingnya pengalaman langsung dan individual dalam mencapai pemahaman yang mendalam tentang kebenaran dan realitas. Jadi titik tekannya aliran transendental itu ada pada pencarian kebenaran yang mendalam dengan perangkat batin, perangkat intuisi. Jadi ini agak biasanya sering dikontraskan dengan empirisme. Kalau empirisme itu kan berhenti di fakta, berhenti di kenyataan empiris yang bisa disentuh oleh panca indera. Tapi transendentalisme ingin melampaui itu. Ini mungkin seperti asumsi kalau dalam pelajaran tasawuf itu loh, bahwa dunia ini tidak hanya yang kelihatan. Tangkaplah esensi di balik yang kelihatan. Kalian akan lebih kaya menangkap makna. Kalau berhenti di yang kelihatan, ya kita mungkin agak miskin dalam hal makna. Misalnya kopi ini, kalau kalian hanya menilainya, hanya minuman yang bisa dirasakan oleh lidah tanpa makna lebih dalam, ya berarti kalian perlu belajar transendentalisme. Ada banyak makna bisa kalian tarik, meskipun sekedar dari kopi yang satu gelas ini. Kita coba ya. Bismillah. Nggak usah nunggu saya bilang nggak ada. Ya. Nggak muncul ahnya kalau saya, nggak usah ditunggu. Baik. Nah, ide pokoknya apa? Ide pokoknya transendentalisme itu seperti saya bilang tadi ya, menggali kebenaran, menemukan makna. Dengan cara apa? Eksplorasi diri. Ini memang agak mirip dengan
wawasan-wawasan timur bahwa kedalaman itu adanya dalam diri, kemudian mencari hubungannya dengan alam. Tapi ada satu ciri yang lain yang khas, sampai Thoreau tadi tidak bayar pajak, dia punya alasan sendiri. Karena dia melihat seringkali norma-norma sosial, norma-norma budaya komunal bersama itu justru menghalangi individu menemukan kebenaran yang sejati. Kadang-kadang malah justru mengeruhkan, mengacaukan. Jadi di titik ini kemudian ada kritik-kritik terhadap hidup sosial, termasuk agama di level sosial. Makanya tadi ada kalimat dari Emerson, dia ini orang tulus sih, tapi tidak pernah ke gereja. Itu antara lain bentuk protes dia, karena kadang ada keberagamaan yang membelenggu individualitas. Kita jadi tidak bisa mengenali diri kita sendiri, karena kita dihalang-halangi untuk membaca diri kita secara objektif. Nah, itu visi pokoknya. Ada dua buku dari dua orang ini, yaitu Emerson dan Thoreau, yang sering sekali dikutip. Yang pertama Nature dari Emerson, dan yang kedua Walden dari Thoreau. Malam hari ini referensi kita sebagian besar dari bukunya Thoreau ini, karena kita sedang bahas beliau. Kapan-kapan Emerson bisa kita bahas ulang. Yuk kita mulai ya, belajar transendentalismenya Thoreau dan hubungannya apa dengan alam. Ada quotes menarik dari bukunya Thoreau. To be awake is to be alive. Ini kalau diterjemahkan lebih bebas, mungkin maksudnya hidup itu ya kesadaran. Tidak ada nilainya kita hidup kalau kita tidak sadar. Istilahnya Ibnu Tufel, Hay bin Yaqdhon. Hay itu hidup, Yaqdhon itu bangun. Bangun itu maksudnya sadar. Masa kita hidup sekali saja tidak tercerahkan, tidak sadar. Ketika kita hidup dengan tidak sadar, berarti kan kita abai makna, abai nilai. Kita tidak ngerti apa dan mau kemana, wong kita tidak sadar. Kalau sampai usia kalian ini, misalnya kalian mungkin usia 20-an ya, kalau ditanya orang, apa sih makna hidup ini bagimu? Dan kalian tidak bisa jawab, kemungkinan kemarin kalian tidak terlalu serius dengan hidupmu. Kamu tidak pernah mikir, saya pas tidak sih seperti ini? Hidup saya ini on the right track atau tidak sih? Keinginanku apa sih? Penyesalanku kemarin-kemarin yang harus diperbaiki apa sih? Ini kan namanya kalian menyadari hidup. Tapi kalau kalian tidak bisa jawab itu semua, ya berarti kalian belum aware, belum awake, belum bangun. Hidupmu mungkin seperti mesin saja, seperti robot saja. Berjalan sih, canggih sih, tapi tidak punya kesadaran. Otomatis saja. Kita kan hari ini persis kan seringkali kayak mesin. Bangun tidur HP, TikTok. Nanti mandi, di kamar mandi pun sambil pegang HP. Ya kan? Entah sambil nyanyi, entah sambil jongkok, entah sambil apa, tidak bisa lepas dari HP. Nanti bahkan habis mandi ke kamar, sepi HP-nya diputer lagu apa, HP lagi, tidak bisa. Dan ritme ini berulang terus, akhirnya kita kayak robot, melakukan aktivitas apapun tapi tanpa kesadaran. Sampai kemudian kita kaget, ternyata sudah mau ujian ini ya, ternyata sudah terancam DO saya, ternyata. Itu menunjukkan kita selama ini belum yaqdhon, belum sadar. Masih sekedar hidup. Itu kan diketawakan sama Buya Hamka itu kan. Kalau hidup sekedar hidup, ya monyet di hutan juga hidup. Itu tajam kalimatnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini salah satu quote mungkin ya yang penting dalam transendentalisme. Yuk kita menyadari hidup kita, mengeksplor diri kita.
menegakkan identitas jati diri, keinginan kita, dan seterusnya. Baik, kita mulai pelan-pelan. Transendentalismenya Thoreau yang pertama, seperti sedikit saya singgung tadi ya, berbasis pada intuisi. Jadi intuisi sebagai sumber kebenaran. Ini mirip kalau teman-teman membandingkan seperti saya bilang tadi dalam kajian-kajian tasawuf. Jadi kebenaran tertinggi itu tidak akan bisa ditangkap oleh akal atau rasio yang terbatas, tapi melalui intuisi atau pengalaman pribadi. Jadi intuisi itu sering didefinisikan sebagai pengetahuan yang kita peroleh melalui pengalaman langsung, tidak melalui belajar keluar diri. Jadi intuisi itu pengetahuan yang hadir dalam diri kita. Bisa lewat pengalaman, kalau dalam agama kadang-kadang bisa saja dianugerahkan langsung oleh Allah. Jadi itu intuisi. Kalau orang Jawa menyebutnya rasa. Dalam bahasa Arab disebut dzauk. Jadi pengetahuan secara intuitif. Jadi bagi yang fokus pada intuisi akan tahu bahwa pengetahuan intuitif ini pengetahuan yang akurasinya paling valid bagi seorang individu. Kenapa? Karena dia ngalami langsung. Pengetahuan itu hadir langsung dalam dirinya. Ibaratnya misalnya pahitnya kopi yang tadi saya minum, itu yang tahu paling akurat saya. Karena saya minum langsung. Meskipun nanti terus tak ceritain ke kalian. Pahitnya itu mirip-mirip kalau kalian menjilat tembok terus ditambah apa dikit cerita, deskripsi. Kalian membayangkan tapi tidak akan valid kalau hanya cerita. Kalau ingin tahu, ya nanti kalau saya pergi kalian minum kopi saya, oh kayak gini toh pahitnya. Itu pengetahuan intuitif. Jadi kalian berteori apapun tentang Tuhan akan sulit bisa menangkap Tuhan itu seperti apa pasnya. Maka dalam tasawuf alami saja kedekatan kebersamaan dengan Tuhan. Kalian akan bisa menyadari seperti itulah Tuhan. Ini kalau dalam tasawuf. Jadi termasuk pengetahuan-pengetahuan yang dilimpahkan langsung oleh Allah dalam diri kita. Kalau Imam Ghazali menyebutnya ilmu laduni. Itu juga jenis pengetahuan intuitif. Ilham itu jenis pengetahuan intuitif. Bahkan wahyu dari Allah pada para nabi dan rasul itu jenis pengetahuan intuitif. Jadi para nabi dan rasul tidak mencari keluar, tapi pengetahuan itu dianugerahkan ke dalam. Nah, kata Thoreau dan kawan-kawan dalam aliran transendentalisme, kita itu punya fakultas pemahaman namanya intuisi, yang dia bisa menangkap kebenaran secara lebih pas, lebih dalam dibandingkan akal dan rasio. Jadi oleh karena itu di banyak tulisannya Thoreau, dia banyak bilang tentang ayo kita sering-sering mendengarkan suara hati atau suara batin. Karena dalam kondisi jernih, dia bisa menyuplai kebenaran. Kalau batinmu jernih, kadang-kadang kalau ada yang jelek, yang negatif masuk, itu kan rasanya kok enggak srek ya. Itu sebenarnya jenis pengetahuan intuitif. Kok enggak enak ya, enggak nyaman ya. Makanya ada hadis itu yang isinya Rasulullah bilang al-ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alaihin nas. Dosa itu kalau hatimu terguncang, kamu kok rasanya ndak enak ya melakukan ini, itu kemungkinan ism, kemungkinan dosa. Tapi kalau hatimu jernih ya, kecuali kalau hatimu gelap ya mungkin kamu ndak enak-enak aja Pak. Nah itu mungkin hatimu agak ndak beres. Harusnya dalam kondisi jernih hatimu, nuranimu bisa menangkap hal yang negatif. Nah, intuisi jadi alat.
yang banyak dikedepankan oleh transendentalisme. Berarti dalam diri lebih penting daripada luar diri. Oke, ada quote menarik dari Thoreau. Ini dulu ya, yang dalam diri. What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lies within us. Apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita itu lebih sepele, lebih tidak penting dibandingkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi dunia sekeliling kita itu tergantung diri kita. Jadi mungkin kemarin kita belajar teori tentang mindset itu ya. Ngajinya sih seperti ini. Tapi apakah nyaman ataukah tidak nyaman, enak ataukah tidak enak, itu biasanya tidak tergantung situasi di luar diri kita, tapi tergantung suasana diri kita, kondisi diri kita. Kalau kamu lagi stres, lagi galau, lagi sumpek, serame apapun ngaji ini rasanya sepi, pikiranmu melayang kemana-mana. Jadi kondisi dalam diri kita lebih menentukan. Kalau kamu sedang marah, ada komedi selucu apapun, kamu tambah ngamuk. Kenapa? Yang harusnya lucu kamu tertawa karena batinmu sedang galau, rasanya malah melecehkanmu dan kamu marah. Jadi yang ada dalam diri kita itu lebih penting. Makanya tadi alatnya intuisi. Bisa saja ini pengalaman menyenangkan bagi orang lain, tapi begitu masuk ke saya menangkapnya sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman yang negatif. Jadi ternyata dunia di depanku, dunia di belakangku itu kalah penting dengan dunia di dalam diriku. Berarti apa? Tugas kita pertama membereskan dunia dalam diri. Ya entah gimana caramu untuk membereskan dunia dalam diri. Makanya Thoreau juga bilang keindahan dalam diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Jadi diri kita indah dulu, baru kita bisa mengapresiasi, meresepsi keindahan di sekeliling kita. Kalau diri kita belum indah, melihat alam yang indah, sementara jiwa kita rusak, misalnya kacau, ya keindahan alam itu tidak akan kompatibel dengan diri kita. Ketika tidak kompatibel, ya kita tidak bisa menemukan keindahannya. Ya kalau kita sedang, kayak tadi loh, sedang marah seperti tema minggu lalu itu. Sedang panas-panasnya marah, meskipun kamu ada di pinggir laut yang begitu indahnya, atau di atas gunung, kamu sedang muncak terus nonton sunrise. Tapi kalau kemarahan itu masih meletup dalam dirimu, ya sunrise nggak sunrise-sunrisean. Pikiranmu kan mesti gitu. Ayolah ke laut, Allah ndak laut-lautan. Kenapa? Jiwamu sedang tidak kompatibel dengan keindahan yang ada di luar dirimu. Jadi hanya diri yang indah yang bisa mengapresiasi keindahan. Makanya kadang-kadang kan kamu heran, Pak, orang-orang kok suka ya dengan itu, saya kok tidak. Jangan-jangan jiwamu tidak kompatibel dengan yang sedang disukai banyak orang. Jadi kuncinya tetap dalam diri kita. Baik, jadi keindahan diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Intuisi tadi menurut Thoreau harus kita arahkan sebagai jalan untuk menangkap kebenaran dalam hidup. Penting bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Ini sebenarnya di konsep semua filosof juga begitu. Teman-teman juga ngerti di banyak teori filsafat yang fokus pada kebenaran. Thoreau juga begitu, ya intuisi, ya alat kita untuk menangkap kebenaran. Makanya dia bilang, ada quote terkenal sekali dari Thoreau, bukan cinta, uang, atau ketenaran,
Berikan padaku kebenaran, kata Turo. Kenapa? Ini sebenarnya ya masuk akal saja sih. Begitu kita memegang kebenaran, cinta akan hadir. Ketika cinta akan hadir, ayo kita akan sangat serius menjalani hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Saat kita memberikan yang terbaik untuk hidup kita, apalagi sekedar uang, pasti dia akan datang. Kalau uang sudah datang, betapa hidup kita berlimpah ruah, betapa hidup kita banyak berguna untuk orang lain, ketenaran juga pasti datang. Jadi kalau di Jakarta ada sultan ini, sultan mana, nah, kamu bisa bikin sultan daerahmu sendiri. Jadi dengan uangmu, dengan ketenaranmu, diawali dari cintamu, tapi basicnya kebenaran. Kalau kalian hanya mencari uang dan ketenaran, pasti kalian tidak akan dapat kebenaran juga cinta. Kalau kalian hanya cinta saja, tanpa peduli kebenaran, kalian akan jatuh pada falling in love, tapi tidak mampu standing for love. Kamu benar-benar jatuh sudah. Itu gunanya kebenaran. Maka kata Turo, beri aku cinta, bukan uang, bukan ketenaran, tapi beri aku kebenaran. Kalian mau belajar ngaji filsafat sampai edisi 400 sekian, itu kan sebenarnya hidden di baliknya kamu ingin hidup dengan benar. Maka jangan lupa, inilah sebenarnya yang kita kejar. Mungkin nanti kalian tanya, apa sih Pak kebenaran itu? Definisinya luas, sulit, tidak karu-karuan. Jawabannya Turo apa? Tangkap dan rasakan dengan intuisimu. Jadi pikiranmu mungkin bisa ngeyel, Pak benar itu kan macam-macam Pak, perspektif ini, perspektif itu, bisa benar menurut saya, tidak benar menurut orang lain. Ya monggo saja, tapi kalau versinya Turo, tangkaplah tidak dengan akalmu, tangkaplah dengan intuisimu. Sayangnya di sekolahan tidak ada pelajaran untuk mendayagunakan intuisi ini. Di pendidikan ya alat yang paling kita pakai kan akal sama panca indera saja, itu yang kita sebut positivisme, positivistik. Kalau untuk hal-hal yang jenis-jenis intuisi, naluri, nurani, imajinasi, itu mungkin hanya jurusan tertentu yang intensif bahas itu. Padahal ini penting untuk menangkap kebenaran yang derajatnya lebih dalam, yang kita sebut intuisi ini. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi yang pertama. Jadi kunci pertama transendentalisme adalah intuisi. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, ini juga unik. Jadi titik tekannya transendentalisme ada pada individualisme dan kebebasan pribadi. Kalian harus jadi manusia yang otentik versi dirimu sendiri. Bahkan nanti di pikirannya Turo, setiap orang itu dengan intuisinya bisa langsung mengakses kebenaran apapun, termasuk kebenaran spiritual dan kebenaran moral, tanpa harus kalian belajar keluar. Jadi sederhananya begini, dengan hati nuranimu, suara hatimu saja, kamu tahu kok mana baik, mana buruk. Itu yang dia maksud kebenaran moral tadi. Kebenaran spiritual juga begitu. Kalau hatimu jernih, pikiranmu jernih, kamu tahu kok bahwa alam semesta ini tidak sekedar yang kelihatan. Pasti ada daya, ada kekuatan di balik yang kelihatan. Jadi ini menunjukkan bahwa diri kita sebagai individu itu sebenarnya sudah powerful, sudah luar biasa untuk menemukan kebenaran, bahkan tanpa bantuan eksternal, tanpa harus kalian
diberitahu atau diberi buku apa, kalian tahu kok kalau bohong itu jelek. Kalian tahu kok mengkhianati orang itu jahat. Kalian tidak bisa alasan, Pak, sejak kecil tidak ada yang ngasih tahu saya, Pak, bahwa bohong itu salah. Jadi ya saya bohong terus. Ya, seandainya tidak ada yang ngasih tahu pun, harusnya hati nuranimu dan intuisimu tahu bahwa itu tidak boleh, itu tidak seharusnya. Nah, pandangan ini nanti mengarah pada namanya individualisme versi transendentalisme. Jadi mari kita jujur dengan diri kita sendiri, mari kita menjalani hidup dengan nilai-nilai kebenaran yang kita serap. Banyak orang yang tidak berani begini, padahal kata Thoreau, inilah kebenaran yang sejati. Menurut saya yang benar ini, dan aku akan menghidupkan kebenaran ini sesuai pemahamanku. Jarang orang berani begini. Seperti di tema Herd Instinct 2 minggu yang lalu, orang selalu ingin mengikuti yang lain. Bagaimana yang lain, ya saya ke situ. Akhirnya dia tidak otentik. Nah, transendentalisme mengajari kita untuk yuk kita jadi diri kita sendiri. Sesuai pilihan kita, sesuai keinginan kita. Itulah mengapa nanti Thoreau itu kemudian hidup menyendiri di hutan. Meskipun hanya 2 tahun. 2 tahun, 2 bulan. Jadi dia hidup di hutan tadi, ingin menyendiri, ingin merasakan hidup yang otentik. Tidak banyak dipengaruhi oleh masyarakat, tidak banyak dipengaruhi norma-norma yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Dan dia memang mengalaminya langsung. Di situ pada akhirnya akan muncul pribadi yang kuat, tangguh, yang tidak gampang hanyut oleh arus zaman. Kalian kan sering tanya, apa sih Pak gunanya dulu para ulama itu uzlah itu? Antara lain apa? Menguatkan pribadi. Kok bisa Pak? Iya, karena di sana mereka bisa jadi manusia yang otentik, jadi diri mereka sendiri. Tidak harus banyak beradaptasi menyesuaikan dengan maunya masyarakat. Jadi karena masyarakat itu kadang-kadang dalam aspek tertentu menghambat pengembangan diri kita. Mau gini mbak boleh, mau gitu ndak boleh. Nah kalau kamu sedang uzlah seperti Thoreau ini terus hidup di hutan, dia lebih bebas, bisa mengeksplor dirinya sedalam-dalamnya. Nah, itu rahasianya kenapa para sufi, para ulama itu di antara riyadohnya adalah uzlah. Bahkan bila perlu kholwat. Ya selain mukorobah mendekat pada Allah, juga melatih pribadi. Di situ dia kuat, mandiri. Bayangkan kalau hidup terus di tengah masyarakat kan, apalagi seorang alim yang dihormati, dihargai, tidak bisa. Dia bisa melatih dirinya mandiri. Yang terjadi apa? Dilayani orang, disayang orang, terus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bisa saja begitu. Maka ketika beliau menyendiri, jadi kuat dalam kesendirian. Ternyata kesendirian bisa menguatkan. Karena banyak orang jadi lemah ketika tergantung pada orang lain. Ketika kamu sendiri, akhirnya mandiri. Ketika kamu bisa hidup mandiri, kamu jadi kuat. Ini konsep antara lain yang mendasari pandangan transendentalisme, bahwa kita harus jadi diri pribadi kita sendiri. Lanjut ya, ini filosofi kedua. Filosofi ketiga dari transendentalismenya Thoreau. Dia menolak materialisme dan konsumerisme. Kalau ini mungkin relevan ya dengan hidup kita. Dulu pernah kita bahas di Simple Life, hidup yang sederhana saja. Jadi dia mengkritik
masyarakat hari ini fokusnya hanya kekayaan materi dan konsumsi. Sebagian besar isi pikiranmu hari ini mungkin ya, Pak, setelah kuliah kan saya harus kerja, setelah itu nikah, setelah itu memenuhi kebutuhan beli rumah, beli mobil itu. Dan sejarah hidupmu selesai dengan konsumsi. Puncak capaianmu adalah punya rumah, punya mobil, menyekolahkan anak sukses di sekitar itu. Dan itu dikritik oleh Thoreau. Kata dia, hidup kok hanya fokus ke materi dan konsumsi. Padahal bahagia itu terletak dalam kesederhanaan dan keseimbangan dengan alam. Jadi kenapa sih kok orang itu selalu orientasinya ke materi? Padahal materi itu kan hakikatnya hanya mengantarkan pada kebahagiaan. Kita justru berhenti di materinya, tidak lanjut ke kebahagiaannya. Akhirnya kita fokus mengumpulkan materi, fokus mengumpulkan uang, tanpa kita sadar gunanya uang untuk apa. Karena ketakutan-ketakutan kita mungkin akan masa depan lah, akan besok dan lain sebagainya. Ini yang dikritik oleh Thoreau. Kita hidup hanya konsumtif saja, tidak kreatif, tidak produktif. Kenapa begitu? Ya karena sejak awal kita ternyata tadi loh, kita tidak mandiri, kita follower saja. Follower itu ya hanya mengkonsumsi yang dihasilkan oleh yang dia ikuti. Ya kalau seperti ini ya tidak mungkin mandiri. Karena kita tergantung pada yang lain. Itulah kenapa dia nanti prihatin, dia bilang begini, sebagian besar kemewahan dan kenyamanan hidup itu sebenarnya tidak hanya bisa diabaikan, tapi ternyata juga hambatan nyata bagi peningkatan derajat umat manusia. Jadi ini yang banyak menghalangi kita untuk maju, untuk meningkat martabatnya manusia. Karena manusia apalagi hari ini hanya berhenti di materi. Iya, materi itu penting dalam hidup, tapi jangan berhenti di situ. Hidup kita luas, hidup kita kompleks. Tidak sekedar kenikmatan panca indera yang harus kita kejar. Kita mungkin perlu kenikmatan hati, kenikmatan pikiran, kenikmatan spiritual. Yang itu bisa diantarkan oleh materi, tapi tidak bisa hanya materi saja. Itulah kenapa istilahnya transendentalisme. Jadi melampaui pengalaman konkret, pengalaman nyata yang biasa. Kita masuk ke makna yang lebih dalam. Filosofi keempat. Thoreau, kenapa tadi sampai tidak bayar pajak ya? Dia nulis buku judulnya Civil Disobedience. Jangan salah, pikiran-pikirannya Thoreau itu nanti yang banyak mempengaruhi. Dulu kita pernah belajar Martin Luther King Jr. termasuk Mahatma Gandhi. Dari aspek moralitasnya. Jadi kata dia, setiap individu punya hak dan kewajiban menentang ketidakadilan. Bahkan jika itu harus menentang hukum. Kalau hukumnya tidak adil, ya kenapa tidak harus ditentang. Jadi padahal tadi rasanya intuitif, lembut, tapi ya kalau sudah urusan moralitas tetap harus melawan. Kalau sudah urusan ketidakadilan, ya tetap harus protes. Kata Thoreau, hukum moral itu lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Hukum moral itu apa? Hukum yang berdasarkan hati nurani tadi. Kadang-kadang hukum formal yang buatan manusia itu berlawanan dengan hati nurani. Dalam kasus seperti ini menangkan hati nurani. Itu versinya Thoreau. Kan sering kita dengar kasus-kasus yang kok rasanya tidak tega ya. Hukumnya sih memang begitu. Tapi
Mungkin dulu pernah ada saya dengar nenek-nenek yang ngambil kayu di hutan. Karena dia memang tidak tahu hutan itu tidak bisa diambil sembarangan. Tapi dia memang butuh untuk makan. Akhirnya malah dituntut di pengadilan, kemudian divonis salah, dipenjara, dan seterusnya. Lu memang secara formal hukumnya bunyinya begitu, dia ngambil miliknya orang lain. Tapi secara moral hati nurani kan rasanya kok ndak pas ya, ndak cocok ya. Itu kalau dzuro ya hukum moral lebih tinggi. Hati nurani harus kita menangkan. Karena ada efeknya. Kalau manusia terus-menerus membungkam hati nuraninya, lama-lama hati nuranimu akan tumpul. Kalau hati nuranimu tumpul, manusia dan kemanusiaan akan selesai. Karena kemanusiaan kita itu dasarnya hati nurani. Bahkan akal saja, kalau urusan kemanusiaan kadang harus kita tepikan dulu. Kalau ada temenmu misalnya, akhir bulan datang padamu, Mas, mbok aku pinjam uangnya 100 saja. Aku habis sama sekali ini. Lupa kemarin saya belanja kalap aku. Misalnya. Harusnya top up-nya berapa, tak masukkan semua. Duit kunte akhirnya ini. Bulannya masih awal, ini baru tanggal 2. Wah, aku pinjam lah buat makan. Itu kalau pakai akalmu, mesti akalmu akan bilang, enak aja pinjam-pinjam, siapa kamu? Bukan saudara, bukan anak, pacar juga bukan misalnya. Kemudian salahmu sendiri, uangmu kamu habis-habiskan, kok malah aku yang sekarang. Secara rasional begitu memang jawabannya. Tapi kalau majumu tidak pakai akal, pakai hati nurani, jawabannya bisa beda. Jadi itu gunanya suara hati atau hukum moral tadi dalam transendentalisme. Intuisi dan hati nurani bisa menangkap, tidak pas ini, tidak adil rasanya. Nah, makanya dalam hukum itu ada istilah rasa keadilan. Rasa keadilan ini penting juga jadi pertimbangan selain formalitas hukum. Jadi bila perlu melawan. Di antara latihan yang diajarkan oleh Thoreau ya melawan kalau ada ketidakadilan. Kata beliau menarik. Ketidakpatuhan adalah dasar dari kebebasan yang sejati. Orang yang hanya bisa patuh pasti pada akhirnya jadi budak nanti. Itu kuat ya. Ini jangan kamu bawa ke kampus. Nanti kamu dimarahi dosenmu, dimarahi di kampus. Kok enggak pernah masuk? Kamu diperintah enggak patuh, diberi tugas enggak jalan. Wah, saya ikut Thoreau, Pak. Kata Thoreau, ketidakpatuhan itu dasar kebebasan yang sejati. Ya, sederhananya gini loh, kalau mentalmu hanya kamu latih untuk patuh saja, menerima saja, ya tentu saja kamu tidak jadi dirimu sendiri karena kamu hanya diatur dan diarahkan oleh orang lain. Pada akhirnya ya persis kamu akan jadi budak. Jangan salah, Thoreau ini termasuk pejuang abolisi. Pada eranya abolisi itu pembebasan para budak pada zamannya. Jadi dia sangat keras menyuarakan pembebasan para budak. Bahkan beliau ini sering diam-diam membantu budak yang mau melarikan diri. Kalau diceritanya sih dengan cara dibelikan tiket kereta terus biar minggat kemana, biar tidak jadi budak lagi. Karena Eropa era itu masih melegalkan perbudakan. Jadi kalau ada orang kritik, wah Islam zaman dulu membolehkan perbudakan. Ya bahkan Eropa sampai era modern juga masih ada perbudakan. Ya meskipun kemudian dihapuskan, zamannya memang begitu. Dan Thoreau ini termasuk yang sangat keras menyuarakan anti perbudakan.
Jadi beliau nulis buku yang judulnya Slavery, saya lupa terus, in Massachusetts. Beliau kan lahir dari sana. Beliau sering melihat budak yang disiksa oleh tuannya. Nah, di antara imbasnya pengalaman itu beliau menyebut, kita harus punya power untuk resisten, untuk melawan kalau ada ketidakadilan. Kita harus mampu untuk tidak patuh kalau itu memang tidak cocok, tidak sesuai dengan nurani kita. Karena orang yang hanya bisa patuh pasti akan jadi budak. Kemampuanmu harus lengkap. Kalian harus bisa iya juga bisa tidak. Kalian patuh bisa kalau memang baik, tapi melawan juga bisa kalau itu negatif. Jangan hanya bisa patuh saja, karena kalian akan jadi budak. Tapi juga jangan bisanya bantah saja. Patuh tidak bisa, kalian akan terpencil dari masyarakat. Kamu akan terasing dari zamanmu. Dua-duanya harus bisa. Patuh bisa, membantah juga bisa. Tapi yang dibantah hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Lanjut, makanya mentalisme yang keempat. Ini nanti pelan-pelan, nanti memuncak di hubungan dengan alam. Yang kelima, perkayalah pengalaman, karena pengalaman adalah jalan pencerahan. Ini menarik teorinya. Kalian mungkin banyak yang masih berteori pencerahan itu dengan cara baca buku atau belajar atau diskusi dan lain sebagainya. Kalau versinya turun, enggak. Kalau dari baca buku, dari belajar, dari ngaji kayak gini yang kalian dapat pengetahuan. Pencerahan itu kalian temukan dalam pengalaman. Jadi pengalaman itu biasanya tidak sekedar memberi pengetahuan, tapi juga menyadarkan kita. Kalian belajar tentang kejujuran, kesetiaan, itu pengetahuan. Tapi kalian baru sadar pentingnya kejujuran, pentingnya kesetiaan setelah kamu ngalami sakitnya dikhianati. Ini kan dari pengalaman namanya. Jadi pengalaman itu sumbernya pencerahan. Berarti apa? Perluas pengalamanmu. Itulah kenapa di Jawa ada semboyan ngelmu kuwi kelakone ganti laku. Jadi tuntasnya ilmu itu kan menghasilkan pencerahan hidup, kesadaran hidup. Ketika itu sudah masuk ke ranah laku, ketika berkaitan dengan aktivitas nyata, tidak sekedar aktivitas belajar yang di buku, yang di kelas, yang di teori-teori. Jadi pengalaman pribadi adalah kunci untuk kita mendapatkan pencerahan. Kalau Turo dia berefleksi sendiri, mengamati alam, ini bagi dia pengalaman yang luar biasa. Akan memberi wawasan spiritual yang mendalam. Nah, kalau urusan pengalaman, berarti masing-masing kita itu harus gerak sendiri-sendiri, tidak bisa diwakilkan. Sudahlah kamu saja yang alami, nanti saya ikut kamu lah, belajar dari kamu. Kalau kayak gitu, apa bisa? Bisa, cuma yang kamu dapatkan hanya pengetahuan. Saya males pacaran, lihat teman saya pacaran rasanya seribet itu, serepot itu misalnya. Kamu hanya lihat dari luar. Kalau pengen tahu ribetnya kayak gimana, kamu alami sendiri, nanti ngerti. Kalau melihat dari luar, enggak. Kan banyak itu yang beberapa kali saya baca, ada orang-orang yang enggak mau punya anak, repot. Rasanya kok enggak nyaman sama sekali diganggu anak-anak misalnya. Karena dia hanya lihat dari luar. Padahal ibu-ibu yang punya anak itu senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, bangganya luar biasa dengan anak-anaknya. Dia tahu itu apa? Karena ngalami langsung.
Kalian hanya menyimpulkan repotnya karena melihat dari luar. Sehingga kamu tidak tercerahkan. Kalau ingin tercerahkan, alami. Bahkan sekarang kan banyak itu yang tidak mau nikah kan. Saya tidak akan menikah. Itu dimarahi Nabi itu kan. Nikah itu sunnahku, kamu tidak mau. Alasannya itu tadi, repot lah, khawatir pasangannya nanti tersakiti lah, khawatir macam-macam alasannya. Itu karena kamu melihatnya dari luar. Coba ngalami langsung. Mungkin pengalamanmu lebih luas. Ternyata lebih ngeri Pak setelah ngalami. Ya, tidak harus begitu, pengalaman bisa beda-beda. Paling tidak kalau pakai teorinya Socrates kan apapun yang terjadi menikah saja. Kalau kamu dapat pasangan yang baik, alhamdulillah hidup bahagia. Kalau dapat pasangan yang jelek, kamu jadi filosof. Ya. Kenapa kamu jadi filosof? Ya tiap hari kamu mikir, ya Allah ada orang kayak gini ya. Ada orang. Wawasanmu tambah luas sekarang. Baik. Oke ya, jadi pengalaman pribadi adalah jalan. Lakukan sendiri. Jangan takut berbeda. Ini masih belum sampai ke alam ini. Nanti terakhir, pada puncaknya adalah hubungan dengan alam. Yang nomor 6, transendentalismenya Thoreau itu adalah pandangan yang percaya bahwa manusia itu hakikatnya baik. Berarti kalau ada orang tidak baik, dia sedang melenceng atau sedang tidak di jalurnya atau terhalangi. Kita itu setiap orang secara fitri itu baik. Mungkin karena kita salah rute, salah jalan, tergoda apa, akhirnya jalan kebaikannya belok. Atau tertutupi pikiran kita, tertutupi fitrah kita oleh hal-hal duniawi, oleh masyarakat, oleh idola-idola kita, pikiran-pikiran yang mengganggu kita selama ini. Akhirnya kebaikan itu tersisihkan. Itulah kenapa kalau kita yang muslim kan setahun sekali, 1 bulan kita diminta puasa Ramadan yang berakhir dengan Idul Fitri. Kembali ke fitrah, kembali menjadi diri kita yang sejati. Yang sejati apa? Baik. Jadi orang baik. Jadi Idul Fitri itu ya kembali lagi jadi orang baik. Dan orang baik inilah aslinya diri kita. Nah ini kalau pakai teorinya Thoreau ini, kalau kalian pas salah apa, jahat apa, itu boleh pakai alasan aslinya saya itu baik Pak. Cuma ya khilaf saja, cuma ya sedang melenceng saja. Ya, karena memang hakikat diri kita ini baik. Kitalah yang membelokkan kebaikan itu. Kitalah yang menutupi kebaikan itu sehingga pilihan-pilihan kita meleset terus. Atau masyarakat kita yang membuat pilihan kita terhadap kebaikan terganjal. Masyarakat yang manapun itu, institusi sosial, institusi budaya, institusi politik, bisa saja mengantarkan kita pada yang negatif yang harusnya positif. Jadi percayalah pada manusia, itu maunya Thoreau, karena manusia itu hakikatnya baik. Jangan putus asa dengan manusia, karena manusia itu agen utama kebaikan di bumi ini. Kalau kita putus asa dengan manusia, siapa nanti yang menjalankan amanat sebagai khalifahnya di muka bumi ini? Tetap optimis bahwa manusia itu baik. Dan secara alami pasti akan milih kebaikan. Kenapa begitu? Hati nuraninya yang akan mendorong dia ke sana. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin semampu kita. Jadi inilah yang diinginkan oleh Thoreau.
Baik, jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pandangan transendentalisme. Sekarang baru kita masuk ke tema kita. Hubungannya dengan alam. Jadi dalam transendentalisme, alam itu dianggap refleksi dari Tuhan. Manusia dapat tercerahkan secara spiritual ketika kita dekat dengan alam. Ini mirip dulu kita belajar ekosofi dari Syed Hussein Nasr, bahwa alam itu manifestasi kehadiran Tuhan. Setiap kita melihat makhluknya Tuhan, tolong jangan berhenti di makhluk Tuhan ini saja, tapi naiklah lebih dalam ke kholiknya, ke penciptanya. Karena hadirnya makhluk jadi bukti adanya kholik. Alam bagian yang manapun adalah manifestasi dari adanya Tuhan. Maka rasakan kehadiran Tuhan dimanapun aspek hadirnya alam. Nah, ini dirasakan oleh Thoreau di buku beliau yang tadi, yang beliau tulis, yang judulnya Walden tadi. Jadi alam itu memberi banyak pada kita. Nanti beliau punya teorinya sendiri, apa saja yang kita dapat dari alam. Tapi alam itu penting karena dia memanifestasikan hadirnya Tuhan. Diawali dari sinilah maka kita diminta untuk melestarikan, kita diminta untuk memperbaiki, kita diminta untuk menjaga, kita diminta untuk merecovery kalau ada kerusakan-kerusakan. Karena memang itu khusus amanat untuk kita manusia sebagai khalifahnya. Lebih dari itu, dia bisa jadi jalan pencerahan kita. Tadi kan kita mencari pencerahan itu. Bisa jadi jalan spiritual kita untuk dekat dengan Tuhan. Makanya konsepnya transendentalisme yang ketujuh adalah kedekatan dan kesatuan dengan alam. Kita lihat ya nanti beberapa uraian beliau. Nah, Thoreau melihat bahwa alam semesta itu, jadi ketika Thoreau itu ketika melihat alam, yang muncul di kepalanya ini, jadi persepsinya. Apa persepsi Thoreau tentang alam? Alam, kata dia, adalah keindahan. Alam adalah sumber kebijaksanaan. Alam adalah nutrisi spiritual yang tidak ada habisnya. Jadi, keindahan yang tidak ada habisnya, sumber kebijaksanaan yang tidak ada habisnya, nutrisi spiritual yang tidak ada habisnya. Itulah alam. Jadi ini antitesis dari banyak kaum modern saat itu yang melihat alam itu seperti melihat makanan saja untuk diserbu, dinikmati, dihabiskan untuk kepentingan manusia. Thoreau melihat aspek yang berbeda. Setiap kali melihat alam, keindahan terasa. Pikiran terpacu untuk jadi bijaksana. Spiritualitas dapat nutrisi banyak, dapat bahan banyak. Setiap kali dekat dengan alam, rasa dekat dengan yang spiritual, dengan yang esa, dengan Tuhan itu semakin terasa. Itulah persepsi Thoreau tentang alam. Oleh karena itu beliau punya rumus menghadapi alam itu ada 4 tanggapan yang patut kita berikan. Yang pertama takjub. Yang kedua hormat, yang ketiga dekat, dan yang keempat nyaman. Ini kayak kalian nyari jodoh ya. Kalau ada yang kalian taksir kan diawali dari takjub. Setelah takjub kamu hormat, segan. Setelah itu tambah lama tambah dekat. Begitu tambah dekat akhirnya nyaman. Saya tidak tahu kalian bisa tidak ya takjub dengan alam sekeliling. Karena mindset kita selama ini alam itu ya biasa saja sih Pak.
Kita sering mendefinisikan disediakan Allah untuk kita, kan selalu begitu kita definisinya. Salah satu aspeknya begitu, tapi ya tidak hanya itu. Kalau kalian fokusnya hanya ke situ, nanti khawatirnya jatuhnya di mental mengeksploitasi alam. Tidak hanya itu, jangan berhenti di situ saja. Ada makna lebih dalam. Makanya Thoreau punya kalimat, dunia yang kita tinggali ini menakjubkan, tidak sekedar nyaman, indah, tidak sekedar berguna, untuk dinikmati dan disyukuri, tidak sekedar dimanfaatkan. Tidak sekedar itu bukan berarti jangan loh ya. Jangan cuma itu. Jangan cuma kita anggap dunia ini enak ya ditinggali nyaman. Tidak cuma itu. Dia ini luar biasa, makanya menakjubkan. Jangan hanya dianggap berguna. Yo, untunglah ada air, untung masih ada oksigen, untung masih ada. Ini namanya sekedar berguna. Tapi dia sekaligus indah. Kalau hanya berguna, yang muncul di pikiran kita adalah menggunakannya. Tapi kalau ada makna indah, kita tidak akan berani merusaknya. Jadi kalau di pikiran kita hanya gunanya yang muncul, yo alternatif tindakan dari situ, yo nanti hanya memakainya, memanfaatkannya. Tapi kalau unsur indahnya juga masuk, ya secara natural manusia itu suka dengan keindahan, tidak ingin merusak, mengacaukan, mengganggu yang indah-indah. Maka mari kita persepsi dunia dan alam sekitar kita sebagai indah, tidak sekedar berguna. Mari kita syukuri, tidak sekedar kita manfaatkan. Kalau kita syukuri, kita terima kasih, ya kita masih ingin menjaga, melestarikannya terus, biar kita bersyukur terus. Tapi kalau hanya dimanfaatkan, bisa saja kalau nanti kita merasa tidak butuh, akan kita singkirkan. Maka kalimatnya Thoreau, dunia yang kita tinggali ini menakjubkan, tidak sekedar nyaman, indah, tidak sekedar berguna, untuk dinikmati dan disyukuri, tidak sekedar dimanfaatkan. Ini untuk biar kita terhindar dari mentalitas eksploitatif tadi. Hanya ingin menikmati untuk kepentingan kita saja. Nah, kita lanjutkan ya, bagaimana pendalaman seorang Thoreau. Terus, ada tips dari Thoreau tentang cara hidup yang sederhana dan dekat dengan alam. Gimana sih Pak, saya bisa punya mental yang dekat dengan alam? Yang pertama, kata dia, kurangi kebutuhan material. Jadi, mari lebih fokus ke hal-hal yang esensial. Nanti setelah ini boleh teman-teman nulis ya, saya keinginanku apa saja sih? Tulis satu, mungkin pengen beli laptop baru, mobil, pengen lulus cepat, pengen tulis semua. Terus coretlah yang materi yang seandainya kalian tidak punya juga tidak apa-apa. HP tidak harus semewah ini Pak, yang penting bisalah buat lihat video-video yang itu coret. Tidak harus bisa main game kelas tinggi, game Tetris sama apa gitu aja. Terus coba ya kamu cari yang materi-materi, singkirkan. Yang tidak terlalu penting singkirkan. Baju saya sudah punya banyak lah, tidak apa-apa sudah. Wong yo tidak terlalu ngefek, saya pakai baju mahal sama baju murah, kelihatannya yo gitu-gitu aja misalnya. Sudahlah cari yang, coba latihan, singkirkan sebanyak mungkin keinginan-keinginan materi, kebutuhan-kebutuhan materi. Ambil standar pas saja. Ini dulu kita belajar di minimalis saja. Jadi itu ciri pertama. Itu akan membuat kita lebih mudah untuk dekat dengan alam. Karena kepuasan dan kebahagiaan kita berarti di luar hal-hal yang materi. Yang kedua,
lebih dekatlah dengan alam. Kalau turu sampai ke hutan, ya kita cobalah bikin alam kita sendiri, kita bikin yang indah. Jadi mungkin kalian nambah-nambah di rumah, di kos apa, lebih dihijaukan lagi. Mungkin sambil merawat ini itu, ikan kah, burung kah, apalagi kucing kah, ada yang pecinta kucing ya, boleh. Yang alami ya, jangan yang imitasi. Nanti, Pak saya banyak kucing cuma di HP. Nanti suara burung tiap pagi Pak, ya ringtone saja sih, cuit-cuit itu ya. Nggak, yang alami beneran. Yang hidup beneran. Nggak apa-apa kalian capek nyiram tiap hari tumbuhan daripada kalian beli bunga yang plastik. Cari yang lebih alami, lebih dekat dengan alam. Ya kalau dulu pakai bahasa law of attraction itu, rasakan vibrasinya. Jadi hidup yang lebih dekat dengan alam. Terus hiduplah secara mandiri. Kurangi sebanyak mungkin ketergantungan pada orang lain. Jadi Turo itu waktu di hutan, waktu hidup, dia juga hidupnya dari mana? Memenuhi kebutuhannya, dia nanam sendiri. Ceritanya dia sempat nanam kacang, nanam kentang, bahkan panennya agak banyak sempat dijual. Jadi untuk membeli kebutuhan hidupnya yang lain. Ini mandiri. Dekat dengan alam itu memungkinkan kita bisa mandiri. Ya kalau kalian punya tanaman lombok sendiri, kalian tidak akan tergantung harga lombok naik apa turun. Kalau di rumahmu banyak ayam, terserahlah harga ayam naik apa enggak, aku bisa tetap makan ayam. Harga telur naik, di rumah banyak bebek, banyak ayam, telur tinggal ngambil. Ini namanya mandiri. Dan Turo sudah mencoba itu. Semakin kalian mandiri, semakin kalian hidup nyaman dan dekat dengan Allah. Terus, nah, gunanya apa tuh Pak? Kok dekat-dekat saja dengan alam tadi? Tujuannya apa? Kualitas hidup. Ketika kita hidup dengan lebih sederhana dan lebih alami, ada banyak kesempatan untuk kontemplasi dan introspeksi. Ketika banyak ruang untuk kontemplasi dan introspeksi, kita punya banyak kesempatan untuk mengupgrade kualitas hidup kita. Jadi kita bisa hidup sederhana tapi berkualitas. Kalau yang pinter bisa dipakai untuk produktif, melakukan ini, melakukan itu, nulis buku atau melakukan inovasi apa dan lain sebagainya. Jadi cara yang terakhir ini kontemplasi dan introspeksi. Kita merenungi hidup kita tafakur, kita tadabbur. Alam memberi banyak pelajaran pada kita, memberi sumber kebijaksanaan pada kita. Kesanalah kita menuju. Inilah 4 cara untuk kita bisa hidup sederhana dan alami.